Febri Haryadi buat left tackle dan harus dilakukan. Apa yang terjadi pemirsa? Apa yang terjadi? Stadion GBLA digegerkan dengan keputusan wasit yang sangat kontroversial. Beberapa keputusan wasit sangat merugikan Persib Bandung, hingga memaksa Persib harus bermain imbang. Padahal, Maung Bandung berpeluang besar untuk memenangkan laga ini. Pada video kali ini, kami akan mengulas momen dan insiden yang terjadi sepanjang pertandingan. Sebelum lanjut, abaikan spam komentar judul dan beri satu kata kalian untuk wasit Gideon, tuliskan di kolom komentar. Persib Bandung baru saja merampungkan pekan ke-32 BRI Liga 1 musim ini dengan menghadapi Barito Putra. Persib Bandung berhasil terhindar dari kekalahan saat menjamu Barito Putra. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tim berjuluk Pangeran Biru itu berhasil menahan tamunya dengan skor 1-1. Awalnya Persib tertinggal lebih dulu sejak menit 45+3 akibat gol Jaime Moreno. Namun, Persib yang bermain dengan 10 pemain karena kartu merah Edo Febriansyah di menit 83, berhasil bangkit dan mencetak gol penyeimbang di menit 90+9 gara-gara gol bunuh diri Yuswanto Aditya. Persib Bandung bermain ofensif sejak awal pertandingan di babak pertama. Beckham Putra, Gervana Castaner, dan Tirone Del Pino bergantian menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Barito Putra. Dominasi Maung Bandung membuat Barito Putra kesulitan mencari ruang untuk menerapkan serangan balik. Hingga memasuki menit ke-15, Persib terus menekan pertahanan Laskar Antasari. Namun, beberapa peluang emas yang tercipta tak mampu dimaksimalkan oleh Gervana Castaner dan kolega. Kesulitan untuk mencetak gol lewat permainan terbuka, Persib mencari peluang dengan bola mati. Berkali-kali umpan Mark Klok mengancam gawang yang dikawal Banua Nurhalin. Meski begitu, masih belum ada gol yang tercipta hingga pertandingan memasuki menit ke-40. Memasuki babak kedua, Persib Bandung kembali menggalakkan serangan di awal pertandingan. Maung Bandung melancarkan gelombang serangan cepat ke pertahanan Laskar Antasari. Namun, belum ada gol tambahan tercipta. Gol kepada Kakak. Datang bantuan dari Del Pino. Sementara, Barito Putra masih bersabar menahan hujan serangan pasukan Bojan Hodak. Mereka menanti momentum untuk serangan balik cepat, seperti yang dilakukan ketika mencetak gol di paruh pertama. Jual beli serangan terjadi hingga pertengahan pertandingan di babak kedua. Kedua tim masih belum menemukan momentum terbaiknya. Walau begitu, Maung Bandung nampak mendominasi pertandingan. Sayangnya, Persib harus kehilangan satu pemain karena Edo Febriansyah terkena kartu kuning kedua pada menit 83. Dia tak bisa melanjutkan pertandingan. Dengan kondisi unggul jumlah pemain, Barito Putra mencoba mengontrol permainan. Tak sampai 10 menit berselang, Stadion GBLA bergemuruh akibat ulah wasit yang mengeluarkan keputusan yang sangat merugikan Persib. Bahkan Bojan Hodak dan beberapa pemain sampai meluapkan emosinya di atas lapangan. Insiden ini bermula ketika Persib menyerang melalui Febri Haryadi. Di saat itulah, Murilo Mendes melanggar Febri cukup keras. Dia menjegal Febri dari belakang. Wasit pun meniupkan peluit dan setelah itu, Han berlari melabrak Murilo. Murilo pun merespon dengan membanting Han ke lapangan. Left tackle dan harus dilakukan. Apa yang terjadi pemirsa? Apa yang terjadi Murilo? Bentrok ini membuat seisi GBLA bergemuruh. Amarah supporter pun tak bisa tertahankan. Begitu pula dari bench, pemain dan official Persib melakukan protes kepada wasit yang bertugas. Keputusan yang menurut saya tidak on point, dan itu akhirnya membuat para pemain menganggap bahwa
ada ketimpangan dalam putus-putusan, protes-protes, dan akhirnya clash antar pemain atau laga terjeda cukup lama akibat insiden ini. Sebab, pelanggaran yang cukup keras kepada pemain yang baru saja sembuh dari cedera dan membuat Febri harus mendapatkan penanganan cukup lama. Tak lama berselang, wasit VAR mengisyaratkan untuk VAR checking dan memungkinkan untuk kartu merah. Memang harus dicek dengan kondisi tadi, pemirsa. Setelah menunggu cukup lama, wasit Gideon kembali bikin Bobotoh naik darah. Sebab, secara prosedur saat VAR checking seharusnya wasit utama melihat review VAR terlebih dahulu baru membuat keputusan. Namun hal itu tidak dilaksanakan wasit Gideon. Alih-alih melihat ke monitor di pinggir lapangan, dia malah langsung memutuskan untuk memberikan kartu kuning kepada Murilo Mendes. Kartu kuning kepada Murilo. Sebuah prosedur VAR checking yang tidak lazim terjadi. Menurut kalian, gimana keputusan yang diambil wasit Gideon? Tak hanya Murilo, Hanan pun juga ikut mendapatkan kartu kuning akibat melabrak Murilo. Persib pun hanya mendapat tendangan bebas dari insiden ini. Perjuangan mati-matian diberikan para pemain Persib dan akhirnya membuahkan hasil. Momen ini bermula saat Franka yang mendapatkan bola di kotak penalti berniat untuk memberikan umpan kepada rekannya di kotak penalti. Namun sangat beruntung bagi Persib, bola itu justru dihalau oleh Yuswanto ke kotak penalti dan tidak bisa ditepis oleh kiper Barito Putra. Usai gol tersebut, wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan selesai. Barito Putra gagal meraih kemenangan yang sudah di depan mata. Pada akhirnya, laga selesai dengan skor imbang 1-1. Selesai laga, seluruh awak tim Persib turun ke lapangan. Mereka melakukan Viking Club dan pentolan Bobotoh menunjuk Ciro sebagai eksekutornya. Ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ciro Alves yang musim depan dikabarkan akan meninggalkan Persib dan bergabung ke Malut United. Namun jangan khawatir, beredar rumor jika Persib telah mencapai kesepakatan dengan Malut untuk tukar pemain. Ciro dan Teronen ke Malut ditukar Yakob dan Yance Sayuri ke Persib. Secara hitungan di atas kertas, Persib diuntungkan. Sebab, duo Sayuri secara usia jauh lebih muda ketimbang Ciro. Keduanya masih berusia 27 tahun. Selisih 9 tahun dengan Ciro yang sudah berusia 36 tahun. Di sisi lain, Bobotoh juga melakukan selebrasi di luar stadion. Mereka memadati akses ke stadion dengan bernyanyi dan menyalakan kembang api. Sekali lagi, selamat untuk Persib atas gelar bintang 4-nya. Dan kita Bobotoh, mari kita rayakan gelar ini dengan mengutamakan keamanan, kondusif dan jangan sampai ada provokator di antara kita.